Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, pada mata kuliah governansi digital kali ini, kita akan membahas mengenai mempromosikan partisipasi sosial melalui tata kelola digital. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah, S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Penggunaan teknologi informasi komunikasi baru untuk mempromosikan sosial partisipasi. Potensi manfaat yang dapat dimanfaatkan pemerintah melalui penggunaan TIK untuk meningkatkan hubungannya dengan warga seperti menyediakan informasi terkini tentang acara dan proyek pemerintah, waspada dan mengarahkan masyarakat jika terjadi bencana alam seperti banjir dan wabah penyakit, mengkomersialkan layanan mereka kepada publik dan membuatnya lebih mudah diakses, dan mendorong produksi bersama layanan dengan mengumpulkan komentar yang relevan dari warga yang berpartisipasi. Menurut Zhang menyatakan bahwa di era government 2.0, aplikasi TIK yang canggih memfasilitasi keterlibatan sipil dalam perumusan kebijakan publik dan pengambilan keputusan melalui media sosial, di mana mereka dapat memfasilitasi hubungan timbal balik antara organisasi publik dan manajernya dengan lebih baik, dengan warga lebih dari web platform berbasis. Sedangkan menurut Chen menjelaskan bahwa media sosial adalah sekelompok aplikasi berbasis internet yang mengandalkan perkembangan ideologis dan dasar teknologi web 2.0 untuk memungkinkan pemangku kepentingan dan pemerintah untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan terlibat dalam pemerintah. Jadi, media sosial sedang membentuk kembali tata kelola publik, menghasilkan peluang baru untuk membangun hubungan pemerintah dengan warga, dan menyediakan layanan publik, keterlibatan publik, serta transparansi pemerintah. Tata kelola digital adalah cara pemerintah menggunakan TIK untuk memberikan informasi dan layanan pemerintah kepada warga negara, meningkatkan kualitas layanan TIK, dan memberikan peluang yang lebih besar bagi partisipasi warga. Sedangkan tata kelola digital adalah penggunaan TIK untuk menciptakan nilai publik melalui kolaborasi masyarakat dan memberikan informasi yang sesuai dan partisipasi warga. Menurut Bannister dan Connolly, menyoroti beberapa karakteristik umum untuk konseptualisasi di governance. Yang pertama, penggunaan TIK untuk mendukung layanan publik dan demokrasi. Yang kedua, model tata kelola. Yang ketiga, fungsi yang memberdayakan warga negara. Yang keempat, jaringan dan hubungan. Yang kelima adalah hubungan antara negara dan warga negara yang dimediasi oleh teknologi. Lalu apa saja hambatan dari tata kelola digital? Yang pertama, dari segi struktural pemerintah. Hukum pembatasan, kurangnya dana, kurangnya staf dan keterampilan teknis, kurangnya dukungan dari manajer dan manajemen puncak dan teknologi kendala. Dari segi struktural warga, kurangnya teknologi fasilitas, terbatas pengetahuan dan kemampuan, kurangnya waktu dan kurangnya integrasi dengan inovasi dalam sehari-hari rutinitas. Hambatan dari segi kultural pemerintah, yaitu bertahan untuk tidak berubah. Takut inovasi itu akan melemahkan ketahanan dari pemerintah dan lampiran untuk birokrasi. Sedangkan dari segi kultural warga, kurangnya minat, kurang percaya diri dan negatif gambar dari itu pemerintah dengan no utilitas yang dirasakan dan perlawanan untuk teknologi. Lalu apa saja hambatan individu, organisasi, dan strategis? Yang pertama, hambatan dari individu termasuk masalah personalia seperti kurangnya pelatihan, pendidikan, dan motivasi. Yang kedua, organisasi, hambatan terjadi ketika sumber daya tidak mencukupi, kendala koordinasi, kurangnya komunikasi, dan ketika budaya kelompok tidak diperhitungkan. Yang ketiga, hambatan strategis melibatkan kebijakan dan kendala eksternal lainnya yang dapat menghambat keberhasilan. Contoh hambatan dalam administrasi publik di Brazil, di mana salah satu kendala utamanya adalah minimnya keterlibatan warga dalam isu-isu pemerintahan yang dibuktikan dengan 19 bukti dari konten analisis. Minimnya minat ini terkait langsung dengan citra organisasi publik di kalangan warga negara, terutama pengalaman mereka dalam penggunaan layanan publik dan mendiskreditkan politisi. Kurangnya inisiatif pemerintah adalah penghalang kedua yang paling banyak dikutip. Hambatan ini akan teratasi hanya jika semua pihak bekerja sama sebagai masyarakat dengan cara yang lebih kolaboratif.
Warga negara perlu berhenti menjadi egois dan memikirkan kebaikan yang lebih besar. Pemerintah perlu berhenti mementingkan diri sendiri dan memikirkan kebaikan yang lebih besar juga. Partisipasi permanen, transparansi aktif, dan pembentukan mekanisme interaksi dan diskusi yang efektif merupakan titik awal yang baik partisipasi sosial. Tata kelola organisasi dan struktur TIK akan berkontribusi untuk mengurangi kompleksitas melalui pengambilan keputusan kolaboratif dan kemungkinan menghindari inisiatif yang berlebihan yang berkontribusi pada biaya dan kompleksitas transaksi yang lebih tinggi. Juga, restrukturisasi organisasi juga mengurangi tingkat hierarki dan dengan demikian mencapai struktur yang lebih horizontal akan berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih cepat, mengurangi kompleksitas dalam kemungkinan organisasi publik. Baiklah teman-teman semuanya, hanya sekian dapat saya sampaikan pada mata kuliah Governance Digital pada pertemuan 7 kali ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.